Jadi di sini gue bakal ngasih tahu buat yang checkpoint satu itu tuh harus ngapain ya. Sebenarnya itu yang buat checkpoint satu tuh kita kayak misal dikirimnya data yang belum uncleaning atau belum bersih ataupun yang udah bersih itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman mungkin kita lebih ke tunjukin aja bagaimana proses ngolah data itu supaya kita tahu di Python atau di Google Colab atau di Jupyter itu kita kayak ngasih tahu langkah-langkahnya buat kayak mulai buat ngebersihin data. Oke, jadi di sini gue langsung aja, gue bakal pakai Jupyter di Anaconda. Pakainya yang Jupyter Lab. Nah, di sini udah muncul itu ada Jupyter Lab. Nah, sebenarnya itu bebas mau pakai Google Colab atau Jupyter Lab itu bebas mau yang mana. Cuman biar kita nggak generate data kita lagi yang udah kita upload itu lebih gampang itu pakainya Jupyter. Nah, ini ditutup aja caranya gini. Klik dua kali yang bintang ini. Nah, langkah pertama itu kita install NumPy. NumPy itu semacam number Python itu kayak kita install kayak data numeriknya gitu intinya. Kemudian ikutin aja di sini ada import pandas SPD, import NumPy SNP dan ada from matplotlib, import pyplot dan sebagainya. Cuma yang buat matplotlib ini lebih ke nanti buat visualisasi datanya. Oke, sekarang lanjut ke eh, kita yang pertama itu adalah melakukan processing, yaitu handling, missing value, dan duplicate value. Kita pengen tahu nih, ada nggak nilai yang duplikat sama yang handling, sama yang missing value gitu. Angka pertamanya itu adalah kita mencoba untuk mengupload file kita. Di sini gue udah ada file sendiri yang buat yang dimana nih buat tugas gue terkait smartwatch itu kayak jam tangan buat ngetahuin kayak gula darah, terus oksigen ataupun langkah step gitu-gitu. Caranya ada di sini smartwatch sama dengan PD read CSV. Nah, kita harus pakainya CSV ya nama format filenya. Terus yang kedua itu kita coba untuk memunculkan data tapi 5 data pertama aja buat ngecek apakah nanti ada data yang none. None itu adalah eh, non number kalau nggak salah itu data yang kosong nggak ada yang tidak ada angkanya. Nah buat munculin data pertama 5 data pertama itu bisa smartwatch titik head. Terus lanjut ke di Jupyter ini agak susah buat nurunin datanya. Nah, yang ketiga itu kita langsung buat ngecek apakah ada data yang duplikat. Data duplikat itu ada data yang kayak sama gitu dalam satu baris. Nah setelah dicek itu nggak ada ya. Kita juga bisa pengen tahu secara ringkas saja itu bisa ada ngetik ketik sum di sini. Nah, oh ya, buat cara ngejalaninnya tuh pencet ini. Tombol run-nya tuh di sini, run. Nah, kita coba run ini. Oh ya, ini
Kita harus ngeran dulu dah semuanya. Run, run, run. Ini belum. Jadi itu datanya udah disimpan, tapi kalian bisa ngeran aja lagi biar datanya itu muncul. Nah ini, oke, duplicate, oke, muncul nol. Nah, jadi kalau kita masuk ke Jupyter itu kita run dulu dari awal. Tapi kalau Jupyter itu kita nggak usah ngupload filenya lagi. Nah, yang ke angka keempat itu kita bisa ngecek data types atau jenis data. Di sini ada keterangannya, sengaja. Nah, yang kelima itu kita ngecek deskripsi data seperti min, kuantil, dan lain-lain. Kuantil ini itu ada 75%, 50%, dan 25% itu yang kuantil. Taran, oke, dapat segini. Nah, langkah keenamnya itu ada kita akan melakukan yang namanya cleaning data. Cleaning data ini kita hanya pakai yang data numerik. Data numerik itu apa? Data yang hanya angka aja. Sedangkan data yang kayak tadi activity level itu nggak perlu buat uh, kita kayak missing value. Nanti ada caranya sendiri buat activity level. Gimana caranya buat handling missing value pada yang datanya itu kategorik yang berupa kalimat-kalimat gitu. Nah, ini. Skype. Nah, sekarang kita mencoba untuk di sini buat cleaning datanya, gue pakai cara dengan perhitungan median. Kenapa pakai perhitungan median? Karena masih ada baris itu yang missing value-nya itu cuman dalam satu kolom aja. Kayak contohnya di step count. Step count itu ada missing value satu, tapi buat baris kanan kirinya itu ada angka full angka. Jadi sayang banget kalau kita ngehapus dalam satu baris itu. Lebih baik kita uh, isi data itu dengan interpolasi. Interpolasinya berupa apa? Dengan median. Caranya yang pertama yaitu kita missing value uh, pertama itu kita pisahin dulu data numeriknya. Yaitu di sini gua caranya ada numerik underscore math. Ya missing nilai data numerik value itu ada head rate, blood oxygen level, step count, sleep duration, dan stress level. Nah, sekarang kita bakal ngisi data itu, data missing value pada setiap kolom dengan median. Caranya gini, smart words, numeric math, ini data numerik yang pengen kita generate. Smart words, ini bisa dipilih aja angka-angkanya. Nah, situ kita jalankan. Run. Nah, di sini itu ada numeric math-nya belum kita run. Berarti run dulu. Nah, oke. Nah, sekarang ada kita ngecek data apakah masih ada data yang missing value. Caranya gini, smart words, titik is null, tutup kurung buka kurung titik sum titik buka kurung tutup kurung lalu kita run. Oke. Nah di sini ada data user ID sama activity level yang masih ada missing value-nya. Nah sini gue ada keterangan yang dimana setelah dicek terdapat missing value pada data types berupa string itu teks yang huruf-huruf huruf gitu yaitu activity level dan karena kan kita butuh data yang konkret maka maka antara data numerik dan kategorik, saya akan menghapus data berupa kategorik yang masih missing value kan tidak bisa melakukan perkiraan pasti untuk data kategorik. Nah, jadi kita nggak bisa ini ngisi ngasal kayak data kategorik itu dengan kayak A, B, C, D gitu. Lebih baik kita hapus saja satu baris itu atau satu row itu. Nah, selain itu, gue juga menghapus user ID. Kenapa kita hapus user ID? Karena user ID itu buat pengolahan data itu kurang dibutuhkan. Jadi, lebih baik kita hapus saja kolom user ID. Nah, untuk khusus menghapus kolom user ID itu bisa begini. Yang pertama ada smartwatch clean sama dengan smartwatch titik drop. Drop ini bakal menghapus. Nah, user ID kita kutip
kolom yang kita hapus. Ini berarti nanti kalau hapusnya itu satu kolom ke bawah secara penuh. Dan eksis itu adalah sumbunya itu user ID ada di sumbu berapa? Itu dari sumbu satu, sumbu pertama. Oke, kita run. Nah, oh ya, di sini kita ikutin SmartWatch Linux. Kenapa kita ada SmartWatch Linux? Karena di sini gue pengen buat uh, data baru gitu, kayak format baru. Yang lama kan tadi kan SmartWatch biasa kan, yang dari awal itu. Nah, gue buat penggunaan data baru gitu. Intinya tuh kayak kita pengen generate sebuah generate yang baru. Gitu. Nah, ini bisa kita lihat uh, setelah kita menggenerate data yang baru yaitu SmartWatch yang clean. Lihat udah nggak ada user ID-nya. Nah, tadi kan user ID udah dihapus. Sekarang kita lanjut ke ini activity level. Activity level itu tadi ada missing value ya kan 200-an. Oke, sekarang kita hapus juga. Caranya smartwatch cleaner drop NA. Drop NA itu udah menghapus semua yang missing value pada activity level. Bukan activity level aja, tapi kalau misal ada di step call masih ada missing value itu juga bakal kehapus. Nah, hapusnya ini adalah metodenya itu ada secara raw bukan kolom. Kalau kolom, putus kolom itu menghapusnya begini, yaitu smartwatch to drop user ID, koma size sama dengan satu gitu. Ini buat khusus kolom. Oke, nah ini kita generate. Nah, habis itu, wait, error. Nah, sekarang cek lagi, ada nggak missing value-nya? Kita generate di sini. Nah, generate. Oke, udah 000 semua, berarti udah nggak ada missing value. Missing value-nya udah bagus. Nah, sekarang kita lihat nih, dimensi yang yang sudah dihapus atau sudah di clean data kita tuh berapa. Tadi kan data gua tuh ada 10.000 ya, 10.000 kali 7. 7 itu kolom, 10 ribunya tuh row. Berarti ada 10.000 data ke bawah dan 7 fitur yang kayak kolom gitu ke arah samping. Nah, sekarang kita lihat nih udah sisa berapa. Oke, jadi 9.800,6. Jadi data gua tuh udah hilang sekitar 200-an data. Nah, selanjutnya ada check outliers. Outliers itu kayak data yang di atas UCL sama LCL gitu. Artinya datanya tuh kayak melebihi angka data kuartil atau kuantil gitu intinya. Nah, sebenarnya caranya tuh bisa dicatat aja di sini. Cuman buat proses bagaimana kita ngehapus data yang outlier itu cukup sulit ya, karena eh ada kemungkinan tuh kita bisa menghapus semua raw karena pasti di masing-masing eh, fitur atau kolom itu ada data yang outliers. Nah, kalau kolom satu ada outlier, kolom dua ada outlier. Itu kita harus ngapus semua row-nya dong. Intinya itu kayak kita belum bisa menemukan rumus yang pas buat ngapus kayak masing-masing outliers gitu. Intinya kalau kita ngelakuin outliers, nah di sini coba cek outliers tuh gini. Oke, mungkin sampai situ aja. Nah, buat kita bagaimana caranya kita download file ini, itu bisa tinggal klik atau nanti ada fitur kayak download gitu di sini. Kalau di sini tuh tinggal di sini download. Nah, kalau kita pengen ubah data kita yang udah di clean ini, caranya ngubah ke Excel itu gini, smartwatch underscore cleaner titik to Excel dalam kurung kutip smartwatch. Ini nama file yang baru yang pengen kalian download, index files. Terus titik koma generate. Nah, nanti bakal muncul di sini. Kita cari filenya yang mana. Kita tunggu filenya.
Nah, ini filenya. Kita download. eh kita buka. Nah, jadinya begini, data kita tuh udah clean, tinggal kita visualisasi aja, buat kita visualisasi di Power BI. Ini tuh ada 9.800 data harusnya. Oke, benar ya, ada 9.800 data. Oke, mungkin sampai situ aja. Terima kasih.